Perkenalkan, nama saya Erinda Gule. Saya mahasiswa dari STTAM Nias Barat. Prodi saya Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 2. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi teologi Perjanjian Baru. Di dalam teologi Perjanjian Baru ini ada di dalamnya itu teologi Injil Yohanes. Kita tahu dulu introduksi Injil Yohanes. Kita tahu siapa penulis Injil Yohanes ini. Penulis Injil Yohanes ini Rasul Yohanes. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 21 ayat 20 dan ayat 24. Anak Zebedeus. Dan di dalam Matius ayat 10, dalam Matius pasal 10 ayat 2. Dan saudaranya bernama Yakobus dan ibunya bernama Salome. Di dalam Matius pasal 27 ayat 56 dan dari Markus pasal 15 ayat 40. Tema dalam Injil Yohanes ini yaitu Kristus adalah anak Allah dan firman Allah yang menjadi manusia. Kata kuncinya kehidupan. Waktu penulisan 80 sampai 95 Masehi. Dan alamat pengirim dan dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia Kecil. Kita tahu dalam Injil Yohanes ini latar belakangnya. Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan baik sempurna rahasia tentang kepribadian Yesus. Penulis diidentifikasi secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Dalam kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat 23 dan Yohanes pasal 19 ayat 26 dan Yohanes pasal 20 ayat 2 dan Yohanes juga pasal 21 ayat 7 dan ayat 20. Kesaksian tradisi kekristenan serta bukti yang terkandung dalam Injil ini sendiri menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes anak Zebedeus, salah satu di antara 12 murid dan anggota kelompok inti Kristus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Menurut beberapa sumber kuno, Yohanes Rasul yang sudah lanjut usianya, sementara tinggal di Efesus, diminta oleh para pengatua di Asia untuk melihat Injil yang rohani. Ini untuk mengakal suatu ajaran sesat mengenai sifat, kepribadian, dan
keilahian Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi yang berpengaruh bernama Quiritus. Injil Yohanes tetap melayani gereja sebagai suatu pernyataan teologis yang sangat dalam tentang kebenaran yang mencermat di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ada juga tujuan penulisan. Yohanes menyatakan tujuannya untuk ditulisnya dalam. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Naskah kuno Yunani dan Yohanes memakai satu dari dua bentuk waktu untuk kata Yunani yang diterjemahkan percaya. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu aoris sujutif, sehingga kamu dapat mulai mempercayai, dan preset subjektif, sehingga kamu dapat terus percaya. Jikalau Yohanes bermaksud yang pertama, ia menulis untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Kalau yang kedua, Yohanes menulis untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya dapat terus percaya kedatipun ada ajaran palsu, dan dengan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan Anak. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Walaupun kedua tujuan ini didukung dalam kitab Yohanes, isi dari Injil ini pada umumnya mendukung yang kedua sebagai tujuan utama. Dalam Yohanes ini ada juga muatan teologisnya, yaitu 1. Logos adalah firman. Gagasan tentang Logos memiliki latar belakang yang luas, baik dalam dunia Yunani maupun dalam dunia dunia Yahudi maupun dalam Yunani. Tetapi gagasan Logos dalam Injil Yohanes memiliki maksud-maksud tertentu, di antaranya yaitu 1. Yohanes merujuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dan Bapa. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Hal ini dikaitkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya, yang ingin menekankan tentang keberadaan firman sebelum segala sesuatu ada, kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Secara jelas juga ingin menyatakan keilahian firman itu, bahwa firman itu memiliki sifat Allah. Kedua, Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan
lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Ia tidak membedakan antara kuasa penciptaan yang dimiliki Logos dan Allah. Logos juga dibedakan dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada, sedangkan untuk menciptakan ia menggunakan kata diciptakan. Ketiga, Yohanes menaikkan Logos dengan manusia. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Logos itu menjadi manusia melalui nubuatan nabi di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup. Bagi Yohanes, daging mengadakan bahwa Logos menjadi manusia secara utuh. Kedua, kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Hal ini juga tampak dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Penekanan ini jelas terlihat dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau Bapa. Ketiga, kata-kata aku adalah atau akulah. Ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan kepada para pendengar dan pembaca, dan dalam Injil Yohanes ungkapan ini sering kali digunakan seperti akulah roti hidup. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 48. Akulah terang dunia. Dan kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Akulah pintu bagi domba-dombaku dalam Yohanes pasal 10 ayat 7 dan lain-lain. Kata seperti roti, terang, pintu merupakan unsur yang penting bagi orang-orang pada zaman itu. Dengan demikian, ingin menunjukkan betapa pentingnya Yesus dalam kehidupan mereka atau dalam kehidupan kita. Penggunaan ungkapan aku adalah Allah yang hidup ingin menekankan keilahian Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya padanya. Nah, itu saja hasil penjelasan saya pada saat